Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan Devi Apidaryani, Jovan Gilbert Natamasindah, Muhammad Khair Rizal, Muhammad Raihan, dan Natalie Grace Katiandago. Di sini kami akan membahas tentang Seven Principles of Software Testing. Yang pertama, apa itu Seven Testing Principles? Seven Testing Principles adalah 7 prinsip dasar pengujian perangkat lunak. Prinsip-prinsip ini adalah panduan umum yang berlaku untuk semua jenis pengujian, membantu tester untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Prinsip ini dirumuskan dan dibakukan oleh ISTQB atau International Software Testing Qualification Board, sebuah organisasi internasional yang menetapkan standar kompetensi untuk profesi penguji perangkat lunak di seluruh dunia. Kemudian, mengapa penting menerapkan Seven Testing Principles? Yang pertama, untuk mengelola ekspektasi. Seven Testing Principles membantu menetapkan harapan yang realistis kepada pemangku kepentingan tentang apa yang bisa dan tidak bisa dicapai oleh pengujian. Yang kedua, optimalisasi sumber daya. Seven Testing Principles membantu tim memfokuskan upaya pada area yang paling penting dan beresiko tinggi. Yang ketiga, menghindari kesalahan umum. Seven Testing Principles mencegah kesalahan berpikir seperti mengklaim bahwa software bebas dari bug atau menganggap bahwa tidak ada error berarti sukses. Yang keempat, ada panduan praktis. Seven Testing Principles memberikan arahan konkret dalam merancang strategi pengujian. Kemudian, berikut adalah prinsip pertama dari Seven Testing Principles, yaitu testing shows presence of defects. Prinsip pertama dari software testing adalah testing shows presence of defects atau pengujian adanya cacat. Prinsip ini menjelaskan bahwa tujuan utama dari pengujian adalah untuk menemukan cacat, bukan untuk membuktikan bahwa tidak ada cacat. Prinsip ini menyatakan bahwa pengujian hanya bisa membuktikan adanya masalah, bukan ketiadaan masalah. Jika setelah pengujian tidak ditemukan bug, itu bukan berarti perangkat lunak bebas dari bug, melainkan hanya berarti usaha pengujian belum berhasil menemukan bug yang tersembunyi. Oleh karena itu, tidak ada istilah bebas dari bug dalam dunia testing. Yang ada adalah tingkat risiko yang masih tersisa. Studi case-nya yaitu ada sebuah perusahaan e-commerce yang mengembangkan fitur checkout baru yang menyediakan berbagai metode pembayaran, seperti kartu kredit, dompet digital, dan layanan buy now pay later. Dalam proses pengembangannya, tim menggunakan metode agile dengan siklus rilis 2 minggu. Tim QA melakukan berbagai pengujian seperti unit testing, integration testing, functional testing, dan user acceptance testing untuk memastikan fitur berjalan sesuai kebutuhan. Selama pengujian, beberapa bug berhasil ditemukan, seperti kegagalan penggunaan metode buy now pay later pada produk tertentu, halaman checkout yang lambat saat menggunakan dompet digital, serta celah keamanan pada API pembayaran. Setelah bug diperbaiki dan sistem dirilis, ternyata masih ditemukan masalah baru ketika pengguna menggunakan kombinasi produk diskon tertentu bersama kupon, sehingga kupon tidak bisa berfungsi dengan benar. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai pengujian telah dilakukan, tidak semua kemungkinan kondisi dapat diuji sehingga testing hanya dapat menunjukkan keberadaan defek, bukan menjamin bahwa sistem sepenuhnya bebas dari defek. Halo, nama aku Natalie Grace Ketendago yang akan melanjutkan tentang penjelasan 7 prinsipal tadi. Dan tadi udah jelasin satu prinsipal sebelumnya. Exhaustive testing is impossible. Jadi, perlu kita ingat kenapa pengujian secara menyeluruh itu tidak mungkin untuk dilakukan. Kenapa? Karena sesuai pengertiannya, exhaustive testing itu berarti menguji secara lengkap dari awal hingga akhir, dan juga ini akan mencakup segala kemungkinannya agar aplikasi itu memang tidak mengalami crash ataupun tidak terganggu oleh fungsi-fungsi lainnya. Namun, permasalahannya adalah pengujian yang dilakukan secara lengkap itu tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin melakukan segala uh, skenario yang akan mungkin karena dalam keterbatasan waktu dan juga daya yang ada. Nah, sehingga
Tujuan dari pengujian itu bukan untuk menjamin bagaimana sistem itu dapat bebas dari kesalahan ataupun menjadi sistem yang perfect, tapi itu bagaimana kita melakukan pengurangan resiko hingga ke tingkat bagaimana software itu dapat diterima dan mengorbankan fungsi tanpa mengorbankan fungsi yang penting dalam sistem. Bagaimana contohnya? Jadi kalau misalnya kita mikir apa sih exhaustive testing itu nggak mungkin dilakukan, itu pikirin gimana caranya sistem login sederhana, gimana seorang pengguna itu dapat melakukan masukin username, password, panjang karakter, dan juga kombinasi karakter yang memang berbeda-beda. Dalam jumlah kombinasi yang akan terjadi itu adalah jumlah yang sangat besar dan juga tidak mungkin untuk kita lakukan satu persatu karena ini terbatas dalam sisi biaya dan juga tenaga. Oleh karena itu, nggak mungkin seorang tester itu dapat menguji seluruh skenario tersebut. Sebaliknya, kita harusnya sebagai tester itu fokus pada skenario yang memang paling penting dan juga beresiko tinggi. Karena tujuan dari pengujian tersebut adalah mengurangi resiko. Oleh karena itu, muncullah kata-kata bahwa exhaustive testing itu memang tidak dapat dilakukan dan memang beberapa defect itu mungkin tetap tidak bisa terdeteksi. Sehingga muncullah pertanyaan bagaimana kita bisa meminimalkan dampak dari defect tersebut. Kita tahu kalau misalnya tadi kita udah belajar bahwa exhaustive testing itu memang tidak mungkin untuk dilakukan. Berarti ada defect yang pasti lolos dari pengujian. Karena itu, secara konsep, muncullah prinsip early testing. Early testing itu berarti bagaimana kita melakukan pengujian yang harus dimulai dari sedini mungkin dari siklus pengembangan perangkat lunak. Early testing itu meliputi apa aja? Karena early testing itu meliputi meninjau kebutuhan sebelum proses coding, mendesain test case, dan lain sebagainya. Sehingga ini muncul karena exhaustive testing itu nggak bisa menjamin kesempurnaan, maka early testing itu merupakan strategi yang muncul untuk mengurangi resiko sejak awal proses pengembangan. Ini saya akan jelaskan prinsip dasar software testing. Lebih tepatnya pada prinsip keempat, yaitu adalah defect clustering atau defect cluster together, di mana cacat yang berkelompok bersama. Nah, jadi prinsip ini menjelaskan bahwa cacat pada suatu sistem tidak berdistribusi secara merata. Maksudnya adalah sebagian cacat biasanya terkonsentrasi pada sejumlah modul kecil. Mungkin analoginya seperti ini. Jika misalnya user mencoba login ke aplikasi kita, tapi ternyata tidak bisa, entah crash, loginnya gagal, mental, keluar dari aplikasi atau semacamnya. Sehingga dari sana kan bisa kita kelompokkan kalau error itu terjadi atau terkelompok lah, terpusat di bagian login. Nah, hal ini berasal dari prinsip Pareto, di mana 80% cacat yang terjadi berasal dari 20% modul. Nah, di mana seperti yang saya jelaskan tadi ya, banyak masalah tadi hanya terkonsentrasi pada satu modul, yaitu modul login. Oleh karena itu, pada bagian kode atau modul yang diperkirakan paling bermasalah harus diuji terlebih dahulu. Di mana modul login tadi harus diuji lah terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang terjadi sih sehingga user mengalami banyak kendala seperti itu. Oke, ini adalah contoh studi kasus ya. Studi kasus ini saya ambil pada contohnya pada website asuransi kesehatan Amerika Serikat pada tahun 2013. Jadi yang terjadi adalah web yang telah menelan biaya ratusan juta dolar dalam pembangunannya mengalami crash total yang mengakibatkan dari ratusan bahkan jutaan orang yang mencoba mendaftar atau login lah. Hanya beberapa ratus saja yang berhasil masuk ke websitenya. Permasalahan besar ini disebabkan oleh cacat yang terjadi dan menumpuk pada modul EIDM atau Enterprise Identity Management yang bertugas menangani validasi identitas. Hal ini bisa terjadi karena modul ini sangat kompleks karena harus menangani validasi silang secara real time dengan database kementerian lain. Nah, bisa dilihat kalau permasalahan yang terjadi di sini semuanya itu diakibatkan karena satu modul EIDM di mana semua permasalahan tadi akan menumpuk pada modul EIDM. Nah,
kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Beware the Pesticide Paradox ya. Jadi, pesticide paradox itu adalah kondisi di mana pengujian yang dilakukan dengan test case yang sama itu tidak akan lagi menemukan bug baru jika terus-menerus dilakukan pada sistem yang tidak berubah. Nah, ini diibaratkan seperti petani yang menyiram tanamannya dengan pestisida jenis yang sama secara terus-menerus. Itu lama-kelamaan nantinya serangga pada tanaman tersebut akan menjadi beradaptasi dan kebal terhadap pestisida dari petani tadi, sehingga pestisidanya menjadi tidak efektif. Ini adalah contoh kasus dari pesticide paradox ya. Semisal di sini ada test case dibuat untuk menguji apakah form menolak password yang kurang dari 8 karakter. Nah, awalnya mungkin test case-nya gagal, terus diperbaiki oleh developer, lalu test case tersebut setelah diperbaiki eh, lulus atau pass lah. Nah, terus aplikasi ini terus berkembang dan fitur bertambah, tapi eh, pengujinya hanya mengulang dan menjalankan test case yang sama untuk password tadi. Nah, sehingga karena skenario tesnya tadi tidak pernah ditambah atau diperbarui, bug baru di area lain mungkin seperti celah keamanan pada seperti cross site scripting atau crash saat mengunggah foto profil ya, itu jadi tidak terdeteksi dan pada akhirnya sampai ke pengguna seperti itu. Nah, ini adalah cara menghindari pesticide paradox. Yang pertama itu tinjau dan perbarui test case secara berkala. Yang kedua, tambahkan skenario tes baru untuk celah yang belum teruji. Yang ketiga, gunakan alat kode coverage untuk meninjau atau melihat kode mana, apakah ada baris kode yang belum teruji oleh suatu test case. Dan yang keempat adalah menggabungkan berbagai pendekatan pengujian ya. Jadi tidak cuma satu pendekatan pengujian saja, tapi banyak pendekatan pengujian seperti itu. Prinsip testing is context dependent ini, prinsip ini menjelaskan bahwa proses pengujian software itu tidak bisa disamaratakan untuk semua jenis sistem. Yang artinya setiap aplikasi memiliki konteks yang berbeda, sehingga pendekatan testing yang digunakan juga harus disesuaikan dengan karakteristik sistem tersebut. Misalnya seperti jika ketika kita menguji sistem perbankan atau sistem medis, maka pengujian akan lebih fokus pada keamanan, keakuratan data, dan keandalan sistem, karena kesalahan kecil saja bisa berdampak sangat besar. Sedangkan ketika kita menguji aplikasi hiburan seperti game atau medsos, biasanya berfokus pengujiannya lebih ke performa aplikasi, tampilan antarmuka, dan pengalaman pengguna. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa strategi testing harus disesuaikan dengan kebutuhan dan risiko dari sistem yang dikembangkan. Nah, untuk memahami konsep ini dengan lebih jelas, pada presentasi kali ini saya akan menggunakan studi kasus sistem, yaitu mobile banking. Yang seperti kita tahu, mobile banking itu adalah aplikasi yang memungkinkan nasabah bank melakukan berbagai transaksi secara langsung melalui smartphone. Nah, melalui aplikasi ini pengguna bisa melakukan berbagai aktivitas seperti login ke akun bank, melihat saldo, melakukan transfer, membayar tagihan, dan lain-lain. Karena aplikasi ini berhubungan langsung dengan data keuangan pengguna, maka sistem mobile banking termasuk dalam sistem dengan tingkat resiko yang lebih tinggi. Karena itu, proses testing pada sistem ini harus dilakukan dengan sangat teliti dan terstruktur agar sistem benar-benar aman dan Yang terakhir, prinsip ketujuh yaitu absence of errors policy. Prinsip ketujuh dari software testing adalah absence of error policy atau kekeliruan absennya error.
Prinsip ini menjelaskan bahwa menemukan dan memperbaiki banyak cacat tidak akan berguna jika perangkat lunak yang dibuat tidak sesuai kebutuhan pengguna. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah sistem bisa saja bebas cacat secara teknis, seperti tidak terjadi error atau tidak crash, tetapi tetap gagal secara fungsional jika salah produk. Prinsip ini berasal dari kesalahan berpikir di mana tim terlalu fokus pada tidak ada error hingga lupa bertanya apakah ini yang diinginkan oleh pengguna. Oleh karena itu, pengujian harus selalu mengacu pada kebutuhan pengguna, bukan hanya sekedar memastikan kode berjalan tanpa error. Study case-nya, ada sebuah perusahaan yang menghabiskan 18 bulan untuk mengembangkan dokumen manajemen sistem. Selama pengembangan, proses testing dilakukan secara menyeluruh. Seluruh requirement diturunkan menjadi test case. Semua test case berhasil dijalankan tanpa gagal. Seluruh bug diperbaiki, serta dilakukan code review, security audit, dan performance testing yang menunjukkan hasil sangat baik. Saat sistem dirilis, aplikasi berjalan dengan sempurna. Tidak terjadi crash, tidak ada kerusakan data, tidak ditemukan masalah keamanan, dan seluruh fitur bekerja sesuai spesifikasi. Namun, setelah digunakan oleh pengguna, tingkat adopsi sistem sangat rendah. Banyak pengguna tidak menyukai sistem tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan mereka dan kurang nyaman digunakan. Dalam waktu 3 bulan setelah peluncuran, perusahaan bahkan mempertimbangkan untuk menghentikan proyek tersebut. Kesimpulan, kasus ini menunjukkan bahwa software yang bebas bug belum tentu berhasil, karena keberhasilan sistem juga ditentukan oleh kesesuaian dengan kebutuhan dan pengalaman pengguna. Yang selanjutnya, kami akan membahas tentang software development fee model. Apa itu software development fee model? Fee model atau yang bisa disebut verification and validation model adalah salah satu model pengembangan perangkat lunak yang menekankan hubungan antara setiap tahap pengembangan dengan tahap pengujian yang sesuai. Model ini merupakan pengembangan dari model waterfall, namun dengan penekanan yang lebih kuat pada proses verifikasi dan validasi sejak awal pengembangan. Disebut view model karena diagram prosesnya berbentuk huruf V, di mana sisi kiri menggambarkan tahapan pengembangan seperti analisis kebutuhan, desain sistem, hingga implementasi. Sedangkan sisi kanan menggambarkan tahapan pengujian seperti unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing. Model ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan sistem dapat diverifikasi dan divalidasi melalui proses pengujian yang terstruktur sehingga kualitas perangkat lunak dapat terjamin. Yang pertama adalah requirement analysis. Requirement analysis adalah tahap paling awal dalam view model yang berada di puncak sisi kiri huruf V. Tahap ini merupakan proses pengumpulan, pemahaman, dan pendokumentasian kebutuhan pengguna sebelum sistem dibangun. Posisi requirement analysis dalam view model, yaitu berada di sisi kiri atas atau titik awal pengembangan. Requirement analysis berpasangan langsung dengan acceptance testing di sisi kanan, yang berarti rencana pengujian harus sudah disiapkan sebelum kode ditulis. Kemudian ada study case dalam mobile banking. Aplikasi mobile banking menambahkan fitur buka rekening online agar nasabah tidak perlu lagi datang ke kantor cabang. Namun ada beberapa masalah yang terjadi. Yang pertama, banyak calon nasabah yang gagal mengupload KTP. Aplikasi hanya menampilkan pesan gagal tanpa penjelasan, sehingga pengguna harus mengulangi proses dari awal. Banyak calon nasabah yang frustrasi dan membatalkan pendaftaran, sehingga call center kewalahan menerima keluhan para nasabah yang frustrasi tersebut. Masalah tersebut terjadi karena kebutuhan pengguna tidak dianalisis dengan baik sejak awal. Karena itu diperlukan requirement analysis.
Requirement analysis digunakan untuk memahami kebutuhan pengguna sebelum sistem dikembangkan. Pada kasus fitur pembukaan rekening online, analisis kebutuhan membantu mengidentifikasi bahwa pengguna memerlukan proses yang sederhana, informasi error yang jelas, serta sistem yang tetap cepat dan aman. Dengan melakukan requirement analysis, pengembang dapat merancang fitur yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga proses pembukaan rekening menjadi lebih mudah dan mengurangi frustrasi para pengguna. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem perlu menyediakan beberapa kebutuhan fungsional, seperti proses buka rekening online yang cepat, verifikasi identitas melalui selfie dan KTP, notifikasi status proses secara real-time, serta aktivasi rekening yang lebih cepat. Selain itu, terdapat juga kebutuhan non-fungsional seperti pesan error yang jelas, performa aplikasi yang tetap baik meskipun jaringan lambat, keamanan data melalui enkripsi, serta kemudahan penggunaan bagi berbagai kalangan pengguna. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang V-model ya. Jadi saya akan memulainya dengan sistem desain. Jadi poin utama pada sistem desain ini adalah menerjemahkan dokumen kebutuhan pengguna menjadi spesifikasi teknis tingkat tinggi dan juga menentukan batasan sistem, lingkungan operasional dan membuat rencana pengujian sistem. Contohnya adalah menentukan bahwa sistem membutuhkan cloud server misalnya untuk hosting basis data terpusat dan juga mendefinisikan spesifikasi minimum smartphone misalnya Android 10 atau iOS 14 seperti itu ya agar aplikasi dapat berjalan dengan lancar. Ada beberapa hal yang dirancang pada tahap ini, yaitu struktur server, komunikasi antara aplikasi dan server, pengelolaan database, sistem keamanan, integrasi dengan layanan bank lainnya. Selanjutnya adalah arsitektur desain. Nah, jadi di sini poin utamanya adalah merancang bagaimana berbagai komponen besar dalam sistem akan saling berkomunikasi dan berinteraksi, dan juga menentukan pola arsitektur perangkat lunak, apakah itu jadi client server, microservice atau MVC, dan menyusun rencana pengujian integrasi. Contohnya di sini misalnya jika memilih menggunakan arsitektur client server itu akan memutuskan misalnya backend-nya itu akan menyediakan RESTful API dalam format JSON untuk mengelola data ya. Sementara front-end-nya akan bertindak sebagai klien yang mengonsumsi data dari API tersebut. Contohnya pada sistem mobile banking itu mobile application layer, API service layer, authentication service, transaction service, database layer, integration layer dengan core banking system. Nah, pada tahap ini menentukan bagaimana setiap komponen saling berkomunikasi dan bagaimana data mengalir di dalam sistem. Nah, desain arsitektur yang baik akan membuat sistem menjadi lebih stabil, lebih mudah dikembangkan, dan lebih mudah diuji. Selanjutnya adalah modul desain ya. Jadi poin utamanya di sini adalah merinci desain internal untuk setiap fungsi atau modul yang spesifik ke tingkat teknis terkecil dan juga merancang struktur data, algoritma dan membuat rencana pengujian unit untuk setiap fungsinya. Contohnya di sini adalah merancang skema table users di basis data seperti misalnya tipe data untuk username apa, untuk password apa, terus juga merancang alur state management untuk layer login dan membuat rancangan kelas untuk fitur tersebut. Contoh dalam mobile banking yaitu modul login, modul transfer, modul pembayaran, modul notifikasi. Nah, pada tahap ini developer itu menentukan algoritma program, struktur fungsi serta logika proses transaksi. Nah, selanjutnya adalah tahap coding atau implementasinya.
Di sini poin utamanya adalah ini menjadi titik temu ya dari V-model. Titik temu yang dimana proses di sini adalah menerjemahkan dari dokumen kebutuhan pengguna atau dokumen desain spesifikasi tadi menjadi produk perangkat lunak yang nyata. Nah, jadi di sini juga tim pengembang mulai menulis kodenya dalam bahasa pemrograman dan framework yang telah disepakati sesuai dengan standar. Contohnya di sini adalah menulis logika routing dan controller untuk fitur autentikasi menggunakan framework Laravel di sisi server. Serta juga bisa juga pada contoh menyusun widget tree menggunakan Flutter untuk membangun antarmuka pengguna di aplikasi mobile seperti itu. Developer mulai menulis kode menggunakan berbagai bahasa pemrograman seperti Java, Kotlin, Swift, atau JavaScript. Selain itu, kode pada tahap ini juga dilakukan beberapa aktivitas penting, yaitu debugging, kode review, dan static testing, yang bertujuan untuk memastikan kode yang dibuat sudah sesuai dengan desain dan tidak memiliki kesalahan logika. Jadi pada video kali ini saya akan berfokus pada penjelasan untuk bagian validation phase yang bisa testing. Nah, oke. Jadi kita masuk ke testing yang pertama, yang paling awal itu adalah unit testing. Nah, di sini letaknya merupakan pengujian pertama yang berkaitan dengan modul desain yang digunakan untuk mencari dan menghilangkan bug yang terjadi pada kode atau level unit. Nah, mungkin contohnya adalah programmer pada aplikasi mobile banking menggunakan tools unit test untuk mengetes sebuah fungsi untuk memotong saldo. Nah, mereka nantinya akan masukkan sebuah saldo dummy untuk simulasi ketika user melakukan transfer ke user lain untuk memastikan apakah saldo benar-benar terpotong database. Nah, jadi pengujiannya seperti dijelaskan hanya terfokus pada satu modul, satu baris kode atau satu fungsi lah. Jadi berarti tesnya secara individu, belum ada integrasi dan semacam-macamnya. Nah, untuk integrasi sendiri itu dijalankan pada testing selanjutnya, yaitu integration testing. Merupakan pengujian yang berkaitan dengan arsitektur desain yang dijalankan setelah unit test, di mana modul akan diintegrasikan dan sistem akan diuji. Nah, dia berkaitan dengan arsitektur desain. Contohnya adalah menguji integrasi antara modul transfer dengan API pihak ketiga, seperti SMS Gateway, untuk memastikan sebuah transfer berhasil diproses. Apakah sistem akan berhasil mengirimkan SMS notifikasinya ke HP pengguna. Nah, jadi dimana kalau yang sebelumnya itu testingnya masih berupa individu ya, masih modul-modul tersendiri. Ini sudah ada integrasi, jadi suatu modul diintegrasikan ke modul lain atau ke sistem lain. Apakah bisa atau ada kendala? Nah, seperti itulah kira-kira integrasi testing. Nah, lalu selanjutnya adalah sistem testing, merupakan pengujian yang berkaitan dengan sistem desain, berfokus pada pemeriksaan seluruh fungsionalitas sistem, termasuk kemampuan sistem untuk berkomunikasi dengan sistem eksternal. Contohnya, seluruh komponen yang telah dibuat digabungkan menjadi satu aplikasi mobile banking. Jadi sebelumnya yang testingnya hanya individu atau integrasi lah antara dua modul, sekarang digabungkan menjadi satu aplikasi. Jadi tim QA melakukan pengujian secara menyeluruh seperti melakukan simulasi jika ada 100.000 nasabah yang melakukan login dan transfer di saat bersamaan, apakah aplikasinya bakal bertahan atau malah crash. Oke, jadi yang terakhir adalah acceptance testing, merupakan pengujian yang berkaitan dengan requirement analysis dijalankan oleh user yang menyerupai lingkungan produksi. Jadi pengujian ini akan memverifikasi apakah sistem sudah memenuhi kebutuhan pelanggan dan siap digunakan untuk dunia nyata. Jadi ibaratnya sebagai verifikasi terakhir lah mengenai requirement yang telah dinyatakan pengguna di awal. Apakah aplikasi yang dibuat ini sudah sesuai dengan requirement tersebut atau tidak. Contohnya adalah pengujian dijalankan oleh pengguna yang akan menggunakan aplikasi ini. Contohnya misalnya manajer bank atau pengguna biasa lah yang mencoba alur pendaftaran rekening baru via aplikasi untuk mengetahui apakah prosesnya intuitif atau tidak. Itu sudah menjelaskan bahwa V-model dari bagian validation side ataupun di bagian sisi testing. Sehingga udah dijelasin bagaimana itu unit testing, integration testing, system testing, dan lain sebagainya. Maka saya akan lompat ke studi kasus lainnya, yaitu studi kasus platform streaming. Mari kita lihat bagaimana platform streaming itu dapat bekerja, di mana platform itu
harus mendukung jutaan pengguna secara bersamaan melakukan streaming tersebut. Berarti kita harus menyediakan juga streaming dalam video yang tinggi juga, dapat berjalan dalam berbagai perangkat dan memberikan sistem rekomendasi dan juga menjamin bagaimana ketersediaan sistem itu dapat terjadi. Dalam penerapan prinsip exhaustive testing, berarti dalam kasus ini sistem itu punya jutaan pengguna, ribuan jenis perangkat, berbagai kondisi jaringan, dan juga berbagai perilaku. Maka pengujian itu harusnya dilakukan pada fungsi streaming yang baik, sistem pembayaran langganan, performa saat trafficnya sedang tinggi, dan juga keamanan dalam keamanan dan perlindungan data. Maka untuk menguji setiap kombinasi itu tidak akan memungkinkan. Penerapan early testing pada V-model ini juga bagaimana? Seperti yang udah jelasin tadi, kenapa exhaustive testing itu impossible, maka muncullah di early testing di mana yang saya sudah jelaskan bagaimana itu terintegrasi satu sama lain. Bagaimana bahwa ternyata early testing ini bagaimana kita harus mengecek bagaimana requirement review, bagaimana design test case-nya, bagaimana risk identification-nya, di mana kita tadi udah dibilang bahwa sistem itu punya million of users dan lain sebagainya, maka kita akan memastikan platform memang bisa menangani hal tersebut. Bagaimana desain test case-nya dapat menutup bagaimana hal-hal yang penting seperti login pengguna, pemutaran, dan juga sistem rekomendasi. Sehingga ini akan melanjutkan ke identifikasi risk, di mana ini akan mengidentifikasi memang sistem bagian yang beresiko tinggi, seperti sistem pembayaran dan lain sebagainya. Makanya, exhaustive testing dan juga early testing itu berkaitan satu sama lain. Saat melakukan unit testing, berarti kita menguji komponen individual, seperti misalnya kita melakukan logika buffering, fungsi login, perhitungan langganan, dan lain sebagainya. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita memastikan setiap fungsi itu memang bekerja dengan baik dan dengan benar sebelum memang diintegrasi. Pada saat diintegrasi testing, berarti kita menguji apa? Berarti kita menguji interaksi antar layanan. Berarti kita akan menguji autentikasi, streaming, dan sistem pembayaran. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan modul itu memang dapat berkomunikasi dengan benar dalam arsitektur microservice. Lalu lanjutannya adalah bagaimana sistem testing, di mana di sini akan menguji seluruh platform dengan kondisi nyata, termasuk dari load testing, performance testing, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah memastikan sistem dapat bekerja dengan baik dalam skala yang besar. Lalu yang keempat itu ada acceptance testing, di mana ini akan memvalidasi bahwa sistem itu memang bekerja sesuai kebutuhan bisnis dan juga pengguna. Seperti misalnya pemutaran videonya memang lancar, proses langganannya memang berhasil, dan lain sebagainya. Ini berarti tujuannya adalah untuk memastikan sistem memang siap digunakan di dunia nyata.